Selamat pagi anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pelajaran hari ini perlu kita ketahui ada bab yang pertama yaitu tentang toharoh. Apa itu toharoh? Suci ya. Pinter-pinter ya. Toharoh itu mensucikan diri dari hadas dan najis. Sebelum saya sampaikan lebih lanjut, ada yang tahu pengertian toharoh secara bahasa maupun istilah? Coba Mas Hakiki, toharoh itu apa Mas? Toharoh itu mensucikan diri dari hadas besar maupun kecil. Terima kasih. Ternyata teman kita sudah ada yang tahu ya. Pada bab ini kita akan membahas tentang satu pengertian toharoh, kemudian pengertian hadas dan pengertian najis. Istilah toharoh yaitu mensucikan diri dari hadas dan najis agar kita bisa melakukan ibadah seperti sholat ya, karena tanpa suci dari hadas atau najis kita tidak bisa melakukan sholat atau sholat kita tidak sah. Dari sini paham ya? Paham? Ya. Kemudian hadis yang menerangkan tentang atau dalil yang menerangkan tentang bersuci sebagaimana firman Allah dalam kitab Al-Qur'an ayat 22 pada surat Al-Baqarah yang berbunyi innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya apa? Anda tahu? Bahwa sesungguhnya Allah itu mensukai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang bersuci. Ya, jadi ya. Jadi Allah itu suka dengan orang yang bersih, suci, ya. Dan suka juga dengan orang yang senang bertaubat. Yang selanjutnya hadas. Coba perhatikan hadas. Ada yang tahu hadas itu apa? Hadas itu apa? Hadas yaitu sesuatu yang mencegah keabsahan kita dalam melakukan sholat ataupun apa? Mengelilingi Ka'bah artinya tawaf ya. Jadi tawaf itu harus suci. Besok karena ada jadwal atau pembelajaran PMH pelatihan manasik haji, bahwa salah satu syarat rukun dari haji itu harus tawaf itu harus suci. Berarti tidak ya? Kemudian sebab-sebab orang itu berhadas. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dua jalan. Jalan ngarep karo jalan mburi.
bisa berupa angin atau barang yang lain, seperti ketika kita BAB, ya ini juga bisa menimbulkan hadas. Kita kencing juga menimbulkan hadas. Kentut termasuk ya? Iya, kentut juga termasuk menimbulkan hadas. Kemudian yang kedua yaitu hilangnya akal, wong mendem, ini juga berhadas. Ya, tidak najis ya. Wong mendem itu tidak najis tapi berhadas. Ya, hadas kelihatan apa? Hadas ini kelihatan apa? Enggak ya? Ya. Maka cara persuciannya nanti belakang ada ya. Yang selanjutnya berhubungan lawan jenis. Ya, kita masih belum waktunya membahas itu ya, lawan jenis ya. Cuma sekedar tahu bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan itu juga bisa menimbulkan hadas. Dari sini ada yang tanyakan? Hadas itu apa? Hadas itu dibagi menjadi dua. Satu hadas kecil, dua hadas besar. Ya. Yang selanjutnya yaitu tentang najis. Najis itu apa? Jadi, najis itu kotoran. Kotoran yang menyebabkan kita itu terhalang dalam melakukan ibadah. Contoh, ketika sampean sudah wudhu mau ke masjid terus menginjak tai ayam, najis tak? Najis. Nah, ini berarti kotoran tadi menyebabkan kita terhalang melakukan ibadah sholat. Jadi ya, najis itu ada tiga. Satu najis mukhafafah, dua najis, tiga najis. Saya ulangi, najis itu ada tiga. Satu dua tiga. Yasmin, najis mukhafafah itu yang bagaimana? Najis kecil atau najis ringan. Kalau najis mutawasito itu yang bagaimana? Najis sedang. Kemudian najis mubalagha itu bagaimana najis? Najis yang berat. Najis mubalagha. Ya, najis itu ada tiga: mukhafafah, mutawassithah, dan mughalladhah. Najis mukhafafah itu najis yang ringan. Arti ringan itu dalam mensucikannya itu tidak ribet, gampang. Ya. Seperti contoh air kencingnya anak kecil atau bayi yang belum pernah makan apa-apa, hanya mensusu air susunya ibu. Kemudian kok kencing, cara membersihkannya atau mensucikannya cukup kita bersihkan atau bersihkan dengan air. Seperti itu ya. Kemudian najis mutawassito, najis yang sedang. Najis sedang itu cara mensucikannya ya agak ribet. Satu, harus hilang najisnya, bentuk najisnya harus hilang, kemudian bentuk baunya harus hilang, dan rasanya. Contoh, ketika kalian menemukan tai cicak di musola atau masjid Nabawi, cara mensucikannya yaitu dengan satu, ambil atau hilangkan dulu tainya, tai cicak tadi ya, hilangkan, kemudian bersihkan. Ya, setelah itu
Sudah, setelah bentuknya hilang, kemudian warna dan rasanya sudah tidak ada, berarti najis itu sudah paham ya? Kemudian najis mughalladho. Najis mughalladho itu ya biasanya disebabkan oleh najisnya anjing dan babi atau cemen. Ya, ini najis mughalladho. Cara mensucikannya gimana? Disamak. Ya, paham sama? Paham ya? Sudah pernah praktek? Ya, besok kalau ada waktu untuk praktek, kita praktek cara menyamak najis mughalladho. Sudah. Kita masuk dari tiga ini, paham ya? Toharo, najis, hadas, sudah paham ya? Paham? Kalau ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Coba tanyakan, Pak. Coba ya. Najisnya bayi yang sudah makan termasuk najis apa? Najisnya bayi yang sudah makan. Makan apa? Kayak bubur. Kalau ada bayi ya yang sudah makan bubur atau lain-lain selain susu ibu, berarti najisnya tergolong najis mutawasito. Karena apa? Najis mukhaffafah itu hanya berlaku pada bayi yang belum makan apa-apa, yang hanya minum air susunya itu najis mukhaffafah. Lain dari itu berarti najis mutawasito. Dan yang lebih berat yaitu najisnya anjing dan babi. Jadi selain bayi yang belum makan apa-apa dan selain najisnya anjing atau babi, berarti keseluruhan najis itu tergolong najis mutawasito. Paham? Bisa membedakan ya? Ya, lanjut. Najis mutawasito itu boleh di fase wonten hilang. Nah, seperti contoh Najis air itu kita yang biasa di pondok pesantren biasanya kucing ya. Ya, kucing biasa ya, bentuk benda ya. Kalau bentuk benda harus bentuk anak ya. Kalau sampai biasanya sampai nemen atau parah, yang namanya kucing itu biasanya sampai mengeluarkan darah. Kak, darah itu termasuk najis? Najis mutawasito. Ya, najis yang mutawasito yang ketika kita basuh tapi kok tidak hilang warna, itu hilang ya, tapi tidak hilang warnanya, tapi rasanya tidak ada. Bagaimana cara mensucikan seperti itu? Dulu ketika zaman Nabi ada najis yang seperti itu, ketika nempel di baju maka bajunya sobek, yang kemudian terkena najis. Contoh, kalau ini yang terkena berarti yang sini disobek. Ya. Tapi setelah kesepakatan para ulama bahwa ketika najis mutawasito itu sudah tidak bisa dihilangkan bentuk atau warnanya, maka itu penting juga tidak ada rasa dan baunya, maka sudah bisa dikatakan suci. Misalnya gimana? Ya sama dengan mensucikan najis mutawasito. Ya. Jadi itu dimaksud. Itu. Ya. Paham ya? Ada lagi? Ya. Saya kira cukup untuk
pertemuan hari ini mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Dan untuk tugas di rumah atau di asrama, ya, tulislah cara-cara mensucikan najis, baik itu najis mutawasithah, najis mukhafafah atau mughalladhah, dan cara mensucikan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Ini tugas ya, tugas besok akan kita presentasikan ketika pertemuan yang akan datang. Paham benar ya? Ya, sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, kita sebutkan bahwa yang namanya toharoh itu bersuci dari hadas dan najis. Kemudian hadas yaitu sesuatu yang menghalang-halangi keabsahan atau sahnya kita beribadah. Sedangkan yang namanya najis yaitu kotoran yang menyebabkan kita terhalang melakukan ibadah seperti sholat dan tawaf. Kemudian hadas ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Najis ada yaitu ya, sekian dari saya. Terkait materi yang sudah saya sampaikan, maka sehendaknya dan seyogyanya kita mempraktekkan bahwa bebersih dari hadas dan najis itu merupakan suatu anjuran yang harus kita lakukan. Ya. Kenapa? Dengan bersih dan suci, Allah akan mencintai kita. Ya. Sekian pembelajaran hari ini, dan kita tutup bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillah. Al-Fatihah. Dan saya kira cukup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi